Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Andriani. Saya mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan dan Pelatihan dengan dosen pengampu Bapak Sudarman SPD MPD dengan materi Training Needs Assessment, yaitu target populasi analisis. Apa tujuan dari analisis populasi sasaran? Analisis populasi sasaran digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang siapa yang akan hadir dalam pelatihan. Analisis populasi sasaran menghasilkan dua jenis informasi. Yang pertama, itu akan membantu memutuskan siapa yang membutuhkan pelatihan dan bagaimana kursus tertentu harus diikuti, disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan peserta. Kemudian yang kedua, itu akan mengidentifikasi kelas apa pengelompokan yang sesuai. Hasil analisis kinerja dapat membantu mengidentifikasi siapa yang mungkin membutuhkan pelatihan. Hasil analisis tugas dapat mengetahui siapa yang mungkin perlu dilatih untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang standar. Mungkin ada populasi target dari primer maupun dari sekunder. Bagaimana sih analisis populasi target dilakukan? Untuk melakukan analisis populasi sasaran, kumpulkan informasi yang dipilih. Gunakan setidaknya 3 dari 6 kategori untuk mengumpulkan cukup informasi untuk membuat keputusan penyesuaian yang tepat. Putuskan apa yang diinginkan, cari tahu grup khusus yang dapat membantu membuat konten dan mendaftar, keputusan atau pengelompokan. Informasi paling baik itu dikumpulkan dari wawancara, pengamatan, atau dari informasi yang ada. Jenis keputusan apa yang dibuat dari hasil analisis populasi sasaran? Yaitu, untuk membuat beberapa keputusan, identifikasi informasi tambahan apa yang mungkin membantu dan di mana informasi ini dapat ditemukan. Bagaimana keputusan ini diimplementasikan mungkin berbeda tergantung pada bagaimana fungsi pelatihan disusun dalam organisasi yang berbeda. Poin dari keputusan analisis populasi sasaran yaitu, apakah Anda mengetahui contoh yang tepat untuk melatih kelompok ini? Berapa lama waktu latihan yang dibutuhkan untuk kelompok tersebut? Kemudian, berapa banyak orang dalam total populasi sasaran? Dan berapa banyak kelompok yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelatihan? Kemudian, identifikasi prasyarat. Apakah perlu dibuat contoh baru untuk grup ini? Bisakah semua orang dilatih pada waktu yang sama? Dan kemudian, bisakah supervisor dan karyawan mengikuti pelatihan bersamaan? Apakah tujuan umum diperlukan untuk manajemen? Dan siapa populasi target sekunder untuk pelatihan ini? Dan kemudian apa manfaat dari pelatihan ini? Siapa yang harus dikeluarkan dari pelatihan? Banyak keputusan yang disarankan di sini mungkin dibuat oleh pengembang kursus atau manajer pelatihan, bukan oleh penilai kebutuhan. Yang pertama, ingatkan pengembang kursus tentang tipikal pelajar dan sarankan contoh yang mungkin cocok untuk kelompok ini. Kemudian yang kedua, identifikasi batasan waktu dan berapa banyak latihan yang diperlukan untuk belajar, keterampilan, dan memenuhi tujuan kursus untuk pelatihan tersebut. Yang ketiga, identifikasi berapa banyak orang yang termasuk dalam populasi sasaran ini. Yang keempat, identifikasi berapa banyak pengelompokan dari dasar, menengah, maupun lanjutan yang akan dilakukan atau diperlukan untuk benar-benar melatih kelompok tersebut. Yang kelima, identifikasi prasyarat yang harus dipenuhi untuk pelatihan tersebut, harapan dan prasyarat dengan supervisor karyawan tersebut. Yang keenam, identifikasi kebutuhan untuk membuat contoh atau bahan khusus untuk memenuhi kebutuhan subkelompok karyawan yang akan dilatih. Dan yang ketujuh, identifikasi apakah realistis untuk melatih semua karyawan secara spesifik kelompok pada waktu yang sama atau menggunakan bahan yang sama. Putuskan apakah itu diperlukan untuk menjadwalkan sebagian dari populasi untuk menghadiri pelatihan dan sementara karyawan yang lain tetap bekerja. Yang kedelapan, sarankan apakah tingkat karyawan yang berbeda itu dapat dilatih di tempat yang bersamaan dengan kelompok. Tentukan apakah pantas atau mengancam jika supervisor dilatih dalam kelompok yang sama dengan bawahannya. Yang kesembilan, identifikasi berapa banyak supervisor dan atau manajer dari populasi sasaran yang akan membutuhkan gambaran atau briefing untuk mendukung upaya pelatihan. Yang ke-10, untuk membuat pelatihan seefektif mungkin dari segi biaya, identifikasikan yang sekunder, khalayak sasaran yang dapat memperoleh manfaat dari pelatihan tersebut. Mengidentifikasi tambahan apapun biaya nasional untuk melatih kelompok tambahan ini. Identifikasi manfaat karyawan dan organisasi untuk menghadiri pelatihan yang tidak secara khusus ditargetkan kepada mereka. Yang ke-11, mengidentifikasi manfaat
mengikuti pelatihan ini, diidentifikasi bagaimana informasi ini masih dan informasi tentang sikap dan untuk pelatihan ini dapat digunakan membuat pengumuman pelatihan yang menarik. Yang ke-12, identifikasi bagaimanapun dari populasi sasaran yang tidak akan mendapat manfaat dari pelatihan, misalnya jika perwakilan layanan pelanggan atau salah satu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.